akan menjadikan hambanya menjadi hamba yang terbaik, itu tandanya hamba tersebut akan dibekali dari Allah untuknya berupa ilmu agama, yufaqihu fiddin, diberi oleh Allah Ta'ala kemudahan sehingga dapat mempelajari ilmu agama, dikasih oleh Allah Ta'ala peluang waktu, diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan untuk bisa menghadiri majelis ta'lim, dan dikasih oleh Allah Ta'ala semangat serta cinta untuk mendapatkan ilmu. Ini hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari ini keterangan ada dua istilah. Istilah wudu sah dengan wudu diterima. Apa bedanya? Sholat ini sah dan sholat ini diterima. Apa bedanya? Nggih, kalau mikir Pak, monggo. Kalau sholat ini sah, itu yang menentukan dari hamba, dari yang melakukan. Tapi kalau sholat ini diterima, itu bukan haknya seorang hamba. Ya, kalau sholat ini sah, itu yang bisa menentukan yang melakukan. Tapi kalau sholat ini diterima, itu bukan haknya seorang hamba, itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa mengatakan sholatku sah, itu kapan? Kalau kita ajak nyantai malam ini, sambil ngentek kopi lah ya. Kapan seseorang mengatakan sholat maghrib saya sah 100%? Kalau dia tahu, enggak? Kalau dia tahu. Nah, kalau orangnya nggak tahu, nggak mungkin Pak bisa mengatakan sah. Mesti jawabannya wallahu a'lam. Dan itu jawaban nggak diterima. Loh iya, Ustadz sudah minum kopi, wallahu a'lam, kopi teh. Sing ngombe kopi sapa iki? Ustadz sudah separuh kok mengatakan wallahu. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari ilmu. Nah, dan semua syariat agama itu semuanya pasti kita akan mendapatkan seakan-akan pertanyaan, wudumu sah atau enggak? Jangan dijawab wallahu a'lam. Sah atau tidak? Sah. Alasannya ini. Tidak sah, alasannya ini. Itu baru wudu, Pak. Belum kembali kepada sholat, belum kembali kepada puasa, belum kembali kepada zakat, belum kembali kepada haji, dan semua syariat Islam kita dituntut untuk berani mengatakan bahwa ibadahku betul-betul sah. Adapun urusan diterima atau tidak itu bukan milik seorang hamba, tapi kita hanya bisa memohon Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. 60 tahun kejadian orang ngodoi sholat. 60 tahun Pak, bayangin kalau setahunnya berapa? 360 hari. Kalau 60 tahun berarti berapa rakaat kira-kira Pak? Alasannya hanya masalah sepele. Apa? Ketika orang itu salah saat wudhu. Salahnya di mana? Dia tidak mengusap rambut kepala walaupun itu sehelai dari rambut. Kok bisa? Karena dia belum tahu kalau mengusap rambut kepala itu hukumnya rukun. Masalah sepele Pak. No. Dengan adanya masjid, dengan adanya musola, dengan adanya banyak para kiai, mestinya saat itu orang tanya, hei fulan,
Saya mau wudhu, apa yang harus saya lakukan? Saya mau sholat, apa yang harus saya lakukan? Maka pentingnya kita membuka tanya jawab. Tujuannya mbok pilih menawi ada sebagian jamaah yang ingin bertanya terkait tentang urusan-urusan tertentu, insya Allah kita bisa menjawab bersama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur yang panjang insya Allah, yang diberkahi oleh Allah sehingga terus menerus bisa menimba ilmunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita dengar ceritanya orang-orang dulu Pak, ya Allah, seperti Imam Syafi'i itu sampai bocor darah. Imam Syafi'i itu imam, alim, hafid, pinter, ngarang kitab, santrinya banyak. Itu kalau di akhir hidupnya beliau kalau kemana-mana itu bawa bak. Jadi kalau ngaji ngajar di atas kursi, tengah kursi dilubangi buat aliran darah yang keluar dari alat belakang. Terus sampai ngonten Pak. Awak dewe kita flu sithik gak budan. Kita pusing sithik, aduh gak budan kita. Ya. Anak santri kadang-kadang lagi kiriman telat gak budan. Kiriman telat gak budan. Ini Imam Syafi'i. Diriwayatkan, diterangkan. Beliau punya penyakit bawasir. Jadi kalau duduk itu mesti keluar darah dari alat belakang. Itu masih sempat mengajar, masih sempat sampai kejadian itu suatu hal yang sangat luar biasa. Alim minal ulama saat itu sedang mengkaji bab tauhid. Dalam kajiannya itu menerangkan tentang kalimah tauhid la ilaha illallah dengan para jamaah. Lalu mencontohkan, hei para jamaah, ini loh tanda orang husnul khotimah ketika mati, la ilaha illallah, mati Pak. Setelah mencontohkan la ilaha illallah langsung apa? Mati. Allahu Akbar. Wafatnya di mana? Di dalam majelis taklim saat mengaji tentang tauhid, sekaligus praktek mengucapkan la ilaha illallah, langsung dipundhut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita panjang umur insyaallah, dikasih oleh Allah ta'ala semangat untuk terus menimba ilmunya Allah, baik di sini baik di sana, selama ilmu agama layak untuk kita ambil agar kita digolongkan termasuk para pewaris Nabi, al ulama warathatul anbiya. Amin ya rabbal alamin. Monggo diunjuk. Salat tahajud ini insyaallah yang akan kita bahas secara singkat. Salat tahajud hukumnya, permulaan, salat tahajud adalah salat yang dikerjakan di malam hari seusai tidur. Jadi harus ada kata-kata seusai tidur. Jadi kalau nggak tidur sampai subuh, namanya bukan salat tahajud walaupun ribuan rakaat. Itu definisi salat apa? Tahajud. Jadi sholat yang dikerjakan di malam hari tapi pekerjaannya setelah tidur, walaupun itu cuma 5 menit. Mantun isya tiba-tiba ngantuk, glek, tidur 5 menit. Setelah itu sholat yang Anda kerjakan namanya tahajud. Nah itu tahajud. Oke. Hukumnya ijma ulama. Hukumnya sepakat ulama mengatakan sunnah. Apa hukumnya? Sunnah. Ijma'an. Dan ini merupakan salah satu kelebihan untuk sholat tahajud. Ulama ahli fikih mengatakan ijma'an, sepakat ulama, seluruh ulama. Beliau sepakat tidak ada sholat tahajud kecuali hukumnya apa? Sunnah. Berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya, mungkin masih ada perbedaan ulama tentang sunnahnya. Ya, bahkan seperti sholat awabin itu pun juga ada perbedaan ulama. Maka ada yang mengatakan, ada yang tidak. Tapi kalau sudah sholat tahajud ini ijma ulama, hukumnya apa? Sunnah. Sampai diterangkan di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman
mahmuda. Adapun untuk Nabi khususiyah. Adapun untuk Kanjeng Nabi khususiyah wajib. Napa? Wajib. Khususiyahnya bukan kok ndak sholat, tapi khususiyahnya wajib. Jadi untuk Nabi hukum tahajud bagi beliau hukumnya wajib, sampai pernah Siti Aisyah itu pernah beliau melihat Rasulullah sedang tahajud sampai kakinya membengkak. Kenapa kok membengkak, Pak? Karena lamanya tahajud. Orang itu kalau lama berdiri biasanya kakinya abuh. Orang kok karena sepak bola boten. Karena kakinya besar, karena banyaknya tahajud, panjangnya tahajud. Sampai saat itu Siti Aisyah matur, "Ya Rasulullah, kok begitu Anda terlalu dalam tahajud, padahal Anda ini sudah jelas masuk surga. Sudah jelas masuk surga. Inna a'tainakal." Loh, ini orang kalau sudah tahu Allah, Pak, nggak akan berhenti tambah, Pak. Nggak akan nyantai, Pak. Namanya orang sudah dibukakan pintu-pintu surga, sudah lihat keadaan surga, tidak tamat terlena dengan dunia beserta isinya, tambah memacu semangatnya untuk lebih bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab ngerti. Makanya perbedaan adanya yang ngerti dengan yang tidak ngerti. Ada orang nih tidak pernah ketinggalan jamaah, Masya Allah, walaupun rumahnya jauh tetap jamaah. Kenapa? Dia tahu. Pertanyaan, dia tahu. Ada orang seandainya bahkan mungkin lah rumahnya dekat, kok nggak bisa, atau mungkin dia nggak ada kesempatan, atau mungkin nggak tahu lah. Pertanyaannya, mungkin dia tahu seakan-akan nggak tahu, atau mungkin dia sama sekali tidak tahu. Nah, itu sekedar contoh. Oke. Ketika Siti Aisyah matur, "Ya Rasulullah, mali arak wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, apa yang saya lihat ini? Sampai kaki Anda ini membengkak, sedangkan Anda dosanya sudah tidak ada, maksum, nggak punya dosa, ndak awal, ndak akhir, ndak punya dosa. Kok sampai seperti ini? Beliau jawab, "Afala akunu abdan syakura." Aku ingin menjadi hamba yang syakur. Beda loh, Pak, syakir dengan syakur. Kalau syakur itu banyak sekali syukurnya, itu syakur. Makanya di dalam Al-Quran itu istilah syakur itu pakai kata-kata sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wong syukur iku akeh, tapi ahli syukur niki sedikit. Qalilun min ibadiyasy syakur. Mudah-mudahan kita dikasih oleh Allah Ta'ala semangat untuk melakukan sholat tahajud, mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bilangannya, jenengan nyuwun berapa bilangan? Dua mau. Dua. Bilangannya untuk sholat tahajud paling sedikit dua. Paling sedikit apa? Dua. Paling banyak berapa? Ya, tergantung tadi sejauh mana seseorang itu mengetahui tentang akhirat. Ada yang 1000 rakaat. Allah. Pinten, Pak? 1000 rakaat. Waduh, ini kita tambahin oleh atau dikurangin oleh ya. 1000 rakaat. Seperti Imam Ali Zainal Abidin, sebutannya sajjad. Titelnya itu sajjad ahli sujud. Namanya Zainul Abidin, bunganya orang ahli ibadah. Tiap malam wiridannya berapa? 1000 rakaat. Yang menjadi hal aneh di sini, kok cukup nggih waktu ini? Itu loh, Pak. Awak dewe kadang-kadang terawih yang 8 dengan 8, yang 20 dengan 20, minimal berapa? Setengah jam sampai 45 menit. Iku wis rasane napa? Rasane Masya Allah, rasa napa nih ya? Lagi 20 napa lagi 8 rakaat. Ini 1000 rakaat itu per malam. No, itu kalau nggak ada maunah nggak bisa, Pak. Nah, makanya kita garis bawahi, maunah itu pertolongan penting.
Kalau ndak ada maunah ndak mungkin bisa. Betul apa betul? Ndak bisa. Terus kemudahan jenengan dengan bisa ngaji jamaah, bayangin masya Allah sebagian dari luar daerah mereka. Kenapa? Maunah. Apa itu maunah? Pemberian berupa pertolongan yang datang dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, maaf Muhammad kata Allah. Tuh Abu Jahal pamanmu, tuh Abu Lahab pamanmu, nggak bisa masuk surga. Loh, ini Nabi. Kurang apa doa Nabi? Mukjizatnya kurang apa? Tapi untuk hidayah tidak diserahkan kepada siapapun, karena hidayah milik Allah. Makanya kita sangat bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa-doa kita dalam Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim selalu diijabahi oleh Allah. Hasilnya kita dikasih oleh Allah Ta'ala kemudahan demi kemudahan terus untuk meningkatkan amaliyah kita sebagai bekal untuk menuju ke liang lahat, bekal untuk menuju akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu bilangannya, kalau banyaknya nggak ada bilangan. Oke. 2, 4, 6 sampai ada yang 1000, ada yang 500, ada yang 300, macam-macam. Nah, terus kinten-kinten kalau kalian panjangan milih yang mana nih? Yang 1000 atau yang 500? Urusan akhirat jangan milih yang paling sedikit. Nah, urusan dunia milih yang banyak gitu. Kerjakan sekuat Anda, intinya Anda bisa istiqomah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada orang nih setelah dengar kajian malam ini, tak coba ya Ustaz, 1000 rakaat. Besoknya gelempang. Besoknya ngejer-ngejer. Kenapa? Kepor. Kalau saya setuju pada Pak Agus 2 rakaat. Tapi istiqomah. Cuma ke depan ditambahi malih, Pak. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Kita ini nyari amal bukan banyak. Amal yang dicintai oleh Allah. Ini penting, Pak. Buat apa, Pak? Banyak-banyak kemudian Allah Ta'ala enggak cinta. Kenapa nggih? 2 jam, 3 jam, Masya Allah, wakil-wakilan, tapi Allah Ta'ala nggak suka. Kenapa nggak suka? Soalnya nggak bisa istiqomah, nggak bisa terus berjalan. Nah, bahasane apa? Malaikat malam ini di absen, hadir besoknya ning ndi wonge, nggelakno malaikat. Tapi kalau 2 rakaat, besoknya lagi 2 rakaat, malaikat senang. Iki jenenge wong sregep. Nah, wong, kenapa nggih? Anak santri, anak sekolahan itu yang pernah jadi guru, jenengan seneng sing pinter tapi ngeblongan apa sing rapate pinter tapi aktif? Pinter aktif nggih. Pinter aktif. Kadang-kadang ada santri itu pinter, cerdas, Masya Allah, setiap pertanyaan bisa, tapi ngeblong sakarepe dhewe. Ada anak nggak begitu pinter, Masya Allah, tiap hari nggak pernah absen dari itu sekedar perumpamaan seperti itu. Jadi mana yang lebih afdol terkait tentang kondisi kekuatan masing-masing. Intinya adalah jangan sampai ditinggalkan walaupun 2 rakaat. Ada cerita unik ini dalam kitab I'anatul Thalibin, karena santri faham. Salah satu orang soleh itu selama hidupnya tiap malam itu nggak pernah kelewatan tahajud. Jadi tiap malam mesti bangun terus. Pernah 1 malam Pak nggak tahajud. Entah itu keletihan atau entah itu, pokoknya 1 malam itu nggak tahajud. Akhirnya beliau mimpi. Ini dalam kitab mimpi. Dalam mimpinya itu seakan-akan beliau didatangi bidadari yang sangat-sangat cantik. Cuma ada satu sing busem. Napa busem bahasa mriki? Busem, ini bahasa Tuban itu pucet gak jelas.
Kuwabeh cantik, satu tok ini nggak cantik. Buruk. Ah, bagus, masya Allah, buruk. Bagus. Buruk ya. Lalu bertanya, kalian ini siapa? Kami adalah perumpamaan tahajud setiap malam yang kau lakukan. Lah, kok ono sing modele buruk satu? Iku adalah malam kamu nggak tahajud. Langsung seketika itu dia teriak meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, ya, bidadari mengatakan, kalau seandainya pas saat malam itu kamu nggak tahajud, kamu dapat yang buruk itu. Untungnya punya tahajud banyak. Saking dahsyatnya ucapan itu, bangun tidur beliau menangisi sampai diterangkan dalam kitab itu maghsyiyan alaih, semaput menjadi sebabnya dia meninggal dunia. Tapi meninggal dunia setelah mendapatkan karunia yang sangat luar biasa. Jadi anjuran agama kita jangan sampai absen untuk meninggalkan sholat tahajud walaupun dengan bilangan yang sangat ringan. Sampai ada keterangan banyak sekali fadilah-fadilahnya, cuma waktu terbatas. Di antaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yunadi munadin yaumal qiyamah, besok di hari kiamat akan ada seruan di padang mahsyar, ainal ladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji, siapa di antara kalangan di padang mahsyar, siapa di antara kelompok yang rela meninggalkan ranjangnya di akhir malam untuk tahajud. Kata Rasulullah, mereka bangun, cuma kata Rasul sedikit yang bangun. Wahum qalilun, ada yang bangun. Sebelum dilanjutkan hadis Nabi dengan pelan mengatakan wahum qalilun, cuma sedikit. Yadkhulunal jannah, mereka masuk surga bighairi hisab, tanpa apa? Tanpa hisab. Kalau seandainya nggak ada kelebihan kecuali ini, Pak, udah untung, Pak, bagi orang yang tahajud. Cuma itu sabda Rasul, wahum qalilun, sing mampu sedikit ya. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk yang sedikit tadi, amin ya rabbal. Yadkhulunal jannah bighairi hisab, ya, sampai apa niku Sayyidina Junaid bin Muhammad, pemimpin daripada ulama ahli tasawuf, itu setelah meninggal dunia, ini semuanya diterangkan dalam kitab, setelah meninggal dunia kemudian malamnya dari karangan keluarga bermimpi ketemu dengan beliau. Dan itu kadang-kadang kita rasakan pula, kadang-kadang ketemu dengan mbah kita, tiba-tiba ketemu dengan siapa, bahkan bisa ngobrol di dalam mimpi kita bisa merasakan. Lanjut cerita, dalam mimpinya kerabatnya tadi bertanya, wahai Junaid bin Muhammad, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah Ta'ala perbuat untukmu? Kata beliau, semuanya musnah. Semuanya apa? Nggak ada artinya. Kitabku nggak ada artinya, ngajiku nggak ada artinya, semuanya. Cuma untungnya aku punya simpenan. Apa itu? Rakaat qablal fajr, beberapa rakaat sebelum itu untung aku punya simpenan. Loh, ini kelasnya ulama besar loh, Pak Imam Junaid. Cuma ulama mengatakan ini sekedar contoh. Kalau beliau Junaid ibadahnya Masya Allah, cuma untuk menunjukkan kelebihan sholat sebelum fajar. Kenapa? Karena biasanya jernih amalnya dari bau-bau riya, betul? Nah, itu intinya. Maaf loh, Pak, jamaah kadang-kadang yang mendorong, kenapa? Oh, didelok wong, ya kan? Ngaji apa mendorong? Kopi ini ono, macam-macam. Tapi pertanyaan, kira-kira yang dorong jenengan di akhir malam, waktu orang-orang sedang asik dengan
kasurnya, dengan gulingnya, dengan bantalnya, kok jenengan bangun itu mesti tulus ingin mendapatkan ridho Allah. Lah disitulah letak daripada kemuliaan daripada sholat napa? Sholat tahajud. Ini kelasnya Imam napa? Imam Junaid. Imam Junaid itu Sayyidut Sufiyah, pemimpin daripada ulama-ulama ahli tasawuf. Rukai'atun roka'naha fi akhiril lail. Untung aku punya simpenan beberapa rakaat yang aku kerjakan, nggak ada yang tahu. Sebelum fajar. Ya. Mudah-mudahan kita semangat untuk mengerjakan sholat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Pun sebagai penutup diterangkan dalam masalah fikih, seseorang enaknya bagaimana? Apakah dia itu mengakhirkan witir atau mendahulukan witir? Jawabannya, jika seseorang itu bisa untuk tahajud, maka akhirkan witir. Kalau seseorang itu enggak bisa tahajud, nah ini setelah mendengarkan fadilah ini usahakan jangan sampai absen tahajud. Kalau toh seandainya enggak bisa, atau mungkin orang jaga-jaga, maka dahulukan witir sebelum tidur. Paham nggih? Ya. Sebab ada hadis, jadikanlah sholat akhirmu sebelum fajar witir. Itu bagi orang yang tidur. Jadi bangun tidur, tahajud sekian rakaat, kemudian ditutup dengan witirnya 1 rakaat atau 3 rakaat atau bahkan 11 rakaat. Tapi bagi yang tidak bisa tahajud, dimungkinkan mungkin karena keletihan seandainya, maka kerjakan witir sebelum tidur. Boleh saja, karena witir itu masuk waktunya seusai sholat isya walaupun jamak takdim. Orang bepergian jamak takdim maghrib dengan isya, langsung saat itu langsung witir 3 rakaat walaupun isya belum masuk, bagi dia boleh karena sudah mengerjakan sholat isya. Nah, yang kedua ini masya Allah, yang kedua ini enak Pak. Kalau Anda seandainya bisa mengerjakan witir seusai tidur, Anda sudah masuk tahajudnya. Oh ini enak Pak, paham gak? Jadi kalau seandainya ada orang aduh aku gimana ya, nanti loh pengen tahajudnya banyak rakaatnya, aduh capek juga, tak akali, kenapa? Diakali gini aja lah, tidur, setelah bangun tidur jenengan witir. Witir jenengan itu sudah kemasukan yang namanya sholat karena sholat tahajud itu setiap sholat yang dikerjakan seusai daripada tidur. Hajat jenengan setelah tidur namanya juga tahajud Pak. Istikharah seusai tidur namanya tahajud. Apapun bentuk sholat yang dikerjakan seusai tidur namanya sholat tahajud. Nah mungkin ada sebagian orang pengen praktis seperti itu, monggo dados tahajudnya dapat, witirnya juga dapat. Pun nggih. Sebelum saya buka napa pertanyaan nggih. Di waktu itu Pak, itu kalau Rasul menggambarkan ngeten Pak, di waktu itu Allah yang datang ke kita, makanya sangat disayangkan kalau kita nggak bangun Pak. Kalau selain waktu itu kita yang datang ke Allah, ayo pulau kasih pilihan Pak, enak mana, Allah datang ke kita atau kita datang ke Allah? Kok gak kompak gitu. Semisalnya wes ada mangga nih jatuh, berjatuhan dengan sendirinya, enak mana, mangga jatuh dengan sendirinya atau dengan sing ngegroi? Milih pundi? Milih yang jatuh enak, tinggal ngambil. Itu perumpamaan waktu sebelum fajar itu seperti itu. Jadi Allah datang di langit yang pertama itu dengan membawa 3 hal. Setiap orang minta dikabulkan, setiap orang minta, setiap orang bertobat diterima tobatnya, setiap orang yang istighfar diampuni dosanya. Itu setiap malam Pak. Makanya sangat disayangkan bagi kita kalau seandainya datang Allah di langit pertama, kemudian kita asik dengan apa? Asik dengan apa? Asik dengan apa atau asik dengan siapa ini? Sayang Pak.
Ainal ladzina yuhibbuni, kata Allah. Katanya cinta aku kok melungker. Ayo bangun. Bangun. Manfaatkan walaupun beberapa menit, beberapa rakaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala habibina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kalau ada pertanyaan.